Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya Bapak Ibu, Saudara-saudari, Oma Opa sekalian? Sangat senang bisa menyapa secara online dalam Sapaan Gembala GKI Delima saat ini. Mari kita mengambil saat teduh, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur atas segala anugerah yang Tuhan curahkan bagi kami. Urapi kami dan baharuilah kami, agar kami menjadi berkat yang hidup dalam keseharian kami. Amin. Mari kita membaca Alkitab Kejadian 11 ayat 1-9. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksanakan. Baiklah kita turun dan mengacau balakan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa ke seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Halo, Oma, Opa, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Di dalam hidup kita semua ingin menjadi yang idola. Disenangi, diingat, dianggap. Banyak orang berambisi menjadi idola, berambisi untuk menjadi yang terbaik. Kita lihat banyak lomba-lomba pencarian bakat untuk menjadi idola, dan banyak sekali orang mau mengantri dengan sangat antusias untuk menjadi juaranya, minimal masuk dikatakan sebagai idola. Semua itu baik di dunia politik, dunia pendidikan, di dunia keseharian kita juga bisa seperti itu. Kita pengen anak-anak kita, cucu kita menjadi orang yang sukses, menjadi idola, juara. Bahkan kita pengen keluarga kita dianggap menjadi keluarga yang hebat, keluarga yang berhasil, keluarga yang top di kalangan keluarga besar, di kalangan tetangga, bahkan di kalangan gereja. Bagus Bapak Ibu, tapi harus hati-hati. Jangan sampai hasrat menjadi idola itu atau hasrat menjadi orang top itu membawa kita kepada kesombongan. Kalau sudah mulai menjadi sombong, berarti kita hanya menganggap semua hasil jeripaya kita untuk kesenangan kita sendiri. Semakin kita sukses, semakin kita besar hati. Semakin kita menjadi hebat, semakin kita kelihatan luar biasa. Tapi apakah semua itu akan kekal? Tidak, akan ada waktunya kita akan gagal atau kalah. Karena itu hati-hati untuk hal yang kedua, yaitu hasrat yang menggebu sehingga membuat kita selalu ingin menjadi nomor satu dan bisa menghalalkan segala cara. Sudah sombong lalu menghalalkan segala cara. Kita bisa
membohongi manusia. Tapi ingat, dengan kisah Menara Babel, kita lihat bahwa ada anak-anak manusia yang bersatu hati untuk mendirikan menara yang sangat tinggi supaya mereka kelihatan hebat, bahkan mereka bisa menggapai Tuhan Allah, bahkan bisa lebih tinggi. Mereka pikir Tuhan Allah tidak tahu. Oh, ternyata Tuhan Allah tahu. Manusia kalau sudah sombong akan lupa sama Tuhannya. Bahkan lupa kalau Tuhan tahu. Bukan hanya apa yang kelihatan oleh mata, bahkan apa yang tidak kelihatan oleh mata. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati anak-anak manusia. Sehingga Tuhan Allah memporak-porandakan. Tuhan Allah menghancurkan Menara Babel, menyerak-nyerakan umat manusia dengan berbagai bahasa. Sehingga mereka tidak lagi bersatu untuk sombongan dan bersatu untuk melawan Tuhan, untuk menjadi yang the top of the top. Ada kesombongan di balik Menara Babel. Ada hasrat yang salah di balik Menara Babel. Ada niatan yang jahat di balik Menara Babel. Karena itu saudara, di dalam kisah Menara Babel ini sangat menarik sekali. Kita bisa belajar. Yang pertama adalah tidak salah menjadi yang nomor satu. Sebagai anak-anak Tuhan Yesus Kristus, kita harus menjadi yang terbaik dalam hidup kita. Supaya dengan jadi yang terbaik, kita bisa mengubah kehidupan menjadi lebih baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk karya keselamatan. Itu tujuannya. Tapi hati-hati dengan hasrat menjadi yang terbaik. Karena menjadi yang terbaik harus diimbangi oleh keinginan yang besar untuk menjadi berkat. Tuhan tahu ketika kita punya hasrat menjadi yang terbaik, apa motivasi dalam hati kita? Apakah hanya untuk mendapatkan keuntungan duniawi? Sayang sekali saudara. Banyak orang berlomba-lomba menjadi yang terbaik, tetapi mereka lupa untuk menjadi idol dalam teladan iman dan keseharian. Banyak orang menjadi yang terbaik dan hebat, tapi kesadaran untuk melakukan yang terbaik terhadap Tuhan dalam kehidupan kesehariannya terlambat. Ketika sudah kritis, ketika sudah bangkrut habis-habisan, atau ketika merasa hidupnya kosong dan tidak ada damai sejahtera. Kalau Tuhan masih beri waktu. Tapi kalau tidak, terlambat sudah. Karena itu kita diingatkan dengan kisah Menara Babel. Jagalah hati. Jagalah motivasi dalam diri kita atas semua yang kita lakukan. Yang kedua, saudara-saudara, kenapa Menara Babel itu dihancurkan? Bukan sekedar untuk mengalahkan kesombongan manusia, tetapi untuk mengembalikan manusia dalam rancangan yang sesungguhnya. Manusia diciptakan Tuhan sungguh amat baik menurut rupa dan gambarnya. Siapa rupa dan gambar Allah? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketika manusia melakukan hal yang tidak baik dan tidak sesuai rancangan Tuhan Allah bisa menghancurkannya, bahkan menggagalkannya. Karena itu kita bisa berefleksi. Mungkin kita tidak sehebat orang-orang. Atau mungkin Tuhan bisa mempercayai kita menjadi orang yang hebat dalam kehidupan dunia. Orang memperhitungkan kita, orang melihat kita. Tetapi yang terpenting adalah apakah yang kita lakukan sesuai dengan rancangan Tuhan Allah. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara merasakan kegagalan, coba merendahkan hati. Sembari minta kepada Tuhan. Pakailah aku sesuai dengan rancangan. Kerjakan karya keselamatan. Kalau hari ini kita dipercaya Tuhan mengampu jabatan-pejabatan atau kepercayaan yang luar biasa dalam kehidupan keseharian kita, jangan sombong. Tetapi bertekuk lututlah dan bersyukur. Dan meminta kepada Tuhan, berikan aku kerendahan hati untuk terus mengerjakan karya keselamatan bagi kehidupan seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Dia mau merendahkan diri, merendahkan hidupnya
agar setiap orang yang percaya kepadanya bisa datang dan dapatkan karya keselamatan, tidak binasa. Kita juga dipanggil dalam kehidupan ini untuk menjadi yang terbaik di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan jangan lupa terutama adalah di dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Kami menyatukan hati kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kepercayaan Tuhan yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap orang yang sekarang ini sedang berusaha bangkit dari kehidupannya secara ekonomi, dalam keharmonisan rumah tangga mereka. Tuhan Yesus yang sangat baik, urapilah. Kami berdoa untuk Ibu Sylvia Intan, Bapak Untung Raharjo, Ibu Livensian, Ibu Triposa, Ibu Liana Senja Husada, Ibu Dianawati Handoko, Ibu Nani Pangestu, Ibu Heni Caya, Ibu Lani Setiawan, Ibu Sumihar, Bapak Sutanto Harto, Ibu Titi Niati, Bapak Mahargono, Ibu Nani Mahargono, Ibu Maria Bambang, Bapak Willy Suryadi, Bapak Manalu. Tuhan urapi dengan hikmat penyertaan Tuhan. Kau berkati setiap warga yang mendampingi. Berkati setiap anggota jemaat, tamu, dan simpatisan GKI Derima dimanapun Tuhan tempatkan. Ketika mereka mendapatkan pekerjaan yang hebat di masa sekarang, ada pekerjaan, Kau berkati dengan hikmat penyertaan Tuhan dengan ucapan syukur. Sembari mereka dipanggil Tuhan dan Tuhan ingatkan untuk menjadi berkat yang hidup di tengah pekerjaan, tengah keluarga, tengah kehidupan sehari-hari. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang sekarang ini sedang berjuang untuk penantian pasangan hidup. Tuhan urapi dan Tuhan berikan yang terbaik untuk kehadiran anak-anak atau cucu-cucu. Tuhan juga urapi mereka yang rindu kehadiran anak. Berkati dengan hikmat penyertaan Tuhan, keharmonisan program-program yang akan mereka ikuti.
Begitu juga dalam kehidupan ini ketika mereka rindu akan keharmonisan. Kami mengingat anak-anak kami yang sedang kuliah atau sekolah, khususnya mereka yang sedang berjuang Tuhan untuk mendapatkan universitas atau sekolah yang terbaik, agar mereka tetap diolah dan dididik sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan takut akan Tuhan, dan mereka dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin masa depan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara kami yang berulang tahun. Kiranya tangan kasih Tuhan menolong dan memberkati. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap aparat yang Tuhan percayakan untuk menjaga negeri ini. Tuhan berkati mereka dan keluarga mereka. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hanya Dialah yang tahu tentang segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku, tangan Tuhan